Saya akan mengisahkan tentang pesan dua orang mentor saya yang keduanya berbeda. Yang pertama adalah Om Bob Sadino, dan yang kedua adalah Bang Sandiaga Uno. Suatu saat pada saat saya mengantar Om Bob ke bandara, Om Bob mengatakan seperti gini, "Jai, ingat ya pesanku, jangan pernah berpartner sama orang." Maksudnya apa tuh Om? Ya pokoknya jangan berpartner sama orang, nanti kamu pasti akan berpisah sama mereka. Om, kalau namanya mati juga berpisah juga kan Om. Saya nyolot seperti itu, ya sambil bercanda sebetulnya. Karena memang saya kalau dengan Om Bob berbicaranya casual banget begitu. Kemudian Om Bob menyangka lagi nih, ya pokoknya ini aku kasih tahu kamu duluan, jangan pernah berpartner. Aku udah ngalamin semuanya. Itu Om Bob mengatakan seperti itu. Dan kemudian saya agak nyolot nih dan mengadu domba lah seolah-olah. Ya pada saat itu memang adab saya masih kurang. Jadi saya mengatakan begini, tapi menurut Bang Sandi ini sebetulnya gak boleh, dan Anda jangan tiru ya. Saya mengadu domba nih. Menurut Bang Sandi, malah Bang Sandi mengatakan beliaunya tidak akan pernah berbisnis tanpa berpartner dengan orang. Itu pernyataan Bang Sandi kepada saya. Ya, tepatnya Bang Sandi mengatakan seperti gini kira-kira. Saya mengetahui kelebihan dan kekurangan saya. Saya tidak akan berusaha memoles kekurangan saya. Saya akan memoles kelebihan saya. Dan saya akan berpartner kepada orang lain untuk menutupi kekurangan saya. Makanya pada saat berbisnis pun juga saya tidak akan sendirian. Dan saya sangat menyetujui hal itu. Kenapa? Karena memang saya sendiri tidak pernah berbisnis sendirian. Memang ada yang saya berbisnis awalnya sendirian, tapi berjalan dengan waktu, saya biasanya mengambil partner untuk menutupi kelemahan-kelemahan saya. Oke, kita akan bahas, apakah Om Bob benar ataukah Bang Sandi benar? Menurut saya, tergantung karakternya masing-masing. Saya sendiri selalu berpartner dengan orang. Saat awal, apalagi nggak punya modal, pada saat mulai usaha dulu, ya saya pasti membutuhkan partner, yaitu namanya investor, yang juga sekaligus partner bisnis saya. Dan bisnis saya yang lain pun juga saya selalu berpartner. Bedanya pada saat awal dulu, pertama kali bangun usaha dan belum punya modal, saya memang berpartner dengan pemodal. Nah, setelah saya mulai memiliki modal ataupun juga jaringan dan kredibilitas, saya sering kali memulai sendiri, tapi kemudian saya mengambil partner di tengah jalan. Memulai sendiri dengan tujuan untuk akselerasi dan fleksibilitas dalam membuat suatu keputusan. Karena seringkali pada saat Anda ataupun kita ya berpartner dengan orang ataupun orang-orang, tidak hanya satu orang nih, apalagi lebih daripada satu orang. Kalau dua orang artinya kamu terima aku terima kamu. Kalau tiga orang, mereka terima saya, kita berdua terima dia, ataupun kita berdua terima dia, atau saya menerima mereka. Tentu saja pengambilan keputusannya tidak bisa secepat dan selugas pada saat kita sendirian. Maka dari itu biasanya pada saat membangun usaha yang kedua ketiga, saya memulai dengan sendirian, kemudian mengambil partner di tengah jalan. Bisa jadi juga awalnya partner itu adalah karyawan saya, kemudian berjalan dengan waktu saya putuskan untuk mengambil dia sebagai pemegang saham. Kenapa saya mengambil partner di tengah jalan? Karena saya memiliki kelemahan dalam hal manajemen. Saya paham ilmunya tapi nggak telaten dalam menjalankannya. Maka saya memilih memiliki partner atau setidaknya manajer yang handal dan terpercaya. Namun itu dulu saat masih muda, siap terjun teknis dan ya nggak sabaran biasanya. Jika sekarang diminta membangun bisnis dari awal lagi, saya akan memilih langsung berpartner. Karena memang sudah tidak fokus ke bidang teknis, saya lebih banyak fokus ke strategis saat ini. Nah, bagaimana dengan pendapat Om Bob yang mengatakan bahwa tidak akan berpartner sejak awal? Menurut saya, itu tergantung karakternya masing-masing. Kalau Om Bob itu, saya mengenal beliau adalah memiliki karakter yang sangat kuat sekali. Memang orang yang memiliki karakter yang sangat kuat dan dominan, itu lebih cenderung cocoknya mengambil manajer-manajer, bukan mengambil partner-partner bisnis. Ya contohnya karakter seperti Om Bob. Dan memang beliau juga saya melihat cukup telaten juga dalam menjalankan bisnisnya. Tidak seperti saya pada saat mungkin memanage bisnis saya. Tapi yang setahu saya juga, Om Bob juga memiliki manajer-manajer atau direktur-direktur ya yang handal.
Dan juga Om Bob rela membayar kerugian-kerugian yang harus ditanggung diakibatkan mungkin kesalahan-kesalahan dalam manajemen pada saat awal-awal si manajer tersebut memimpin. Nah, ini masalah pilihan ya, dan masalah karakternya berbeda-beda. Dan tentu aja tidak benar tidak salah, tapi konsekuensi dalam suatu pilihan. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut bagaimana tips memilih partner. Yang pertama, partner itu haruslah melengkapi kekurangan Anda. Misalkan saya jago di pemasaran, tapi saya tidak jago di manajemen atau tidak telaten dalam tanda petik, tidak suka day-to-day operasionalnya. Saya lebih memilih memiliki partner yang sudah paham manajemen, sehingga saya mengurangi faktor trial error dalam manajemen, terutama dalam memimpin manusia-manusia. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah satu value. Syukur lagi kalau bisa satu visi. Kalau tidak pun satu visi, asalkan satu value bisa di-adjust. Setidaknya bisa satu misi. Nanti di tengah jalan mau pisah, itu urusan nanti. Yang ketiga, jelas siapa yang menjadi pemimpin dan membuat keputusan final. Ini sering saya sebutkan, tidak ada dua jenderal dalam satu peperangan. Kita harus mau mengalah. Saya pun kalau sudah memberikan wewenang kepada direktur saya mau tidak mau, pada saat dia membuat keputusan, ya sudah, itu adalah final. Saya paling hanya bisa memberikan advice atau suggest kepada dia, apa nggak baiknya seperti ini. Itu hanya pendapat saya, tapi keputusan finalnya tentu saja di tangan pemimpin atau direktur utama. Dan apakah keputusan dia selalu benar? Belum tentu, tapi saya sudah harus siap juga menanggung atau mentoleransi kesalahan-kesalahan dia. Tentu aja dia juga harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia buat atau putuskan. Yang keempat, sama-sama sportif dan orientasi tujuan, bukan ego pribadi. Ini paling penting. Jadi bukan bicara masalah aku ini siapa, tidak begitu, tapi pendapat mana yang benar untuk kebaikan bersama. Jangan merasa nanti, kamu kok melancangi saya, atau saya melancangi kamu. Bukan masalah seperti itu, tapi pendapat mana yang terbaik itulah yang diambil. Makanya tidak mudah sportivitas itu. Yang kelima adalah akselerasi yang berimbang, baik itu dalam belajar ataupun juga dalam pemikiran. Seringkali pada saat mulai mungkin kita sepadan gitu ya, akselerasinya sama, posisinya mungkin sama, tapi ternyata tidak begitu pada saat berjalan dengan waktu. Yang satu mungkin ketinggalan jauh, sehingga yang satu ini harus menunggu, seolah-olah yang ketinggalan itu adalah sebagai bottleneck atau penyendat dalam akselerasi perusahaan. Nah ini penting juga. Tapi kalaupun itu terjadi, ya memang dalam partnership ya harus mau mentoleransi kekurangan satu sama lain. Nah tentu saja dibutuhkan komitmen dalam berpartner. Partner dalam artian jangka panjang, bukan jangka pendek. Tapi apakah partner pasti langgeng? Dulu saya berharap seperti itu. Sekarang saya lebih mengalir berjalan dengan waktu dan kejadian. Ibaratnya seperti pernikahan. Keributan itu wajar. Bukankah gesekan itu terjadi pada saat kita berdekatan? Kalau jauh-jauhan atau sekedar kenal saja, tentu saja tidak bergesekan. Yang terlihat adalah indah-indahnya saja, karena nggak dekat. Yang mempertahankan kita adalah komitmen bersama, bukan hanya satu sisi tentunya. Kompromi itu 1+1 bukan sama dengan 2, namun bisa jadi kompromi itu 1+1 sama dengan 1,5 atau 1,5. Karena ada yang kita mungkin sama-sama ngalah atau korbankan. Namun demikian wajar halnya jika di tengah jalan kita berpisah, meski sudah satu value sekalipun. Orang baik ketemu dengan orang baik juga belum tentu cocok. Banyak yang mengatakan karena kita beda visi. Sebetulnya bukan beda visi. Kebanyakan yang saya perhatikan bisa beda dalam masalah kultur atau standarisasi. Maka dari itu penting juga sih menyatukan standarisasi dalam pola pikir, kinerja dan juga kepemimpinan. Nah, apa yang harus dilakukan? Biasanya kalau kami mengikuti training-training bersama supaya frameworknya itu sama. Kalau frameworknya sudah beda, berat. Tapi itu pun juga tidak menjamin kita tidak akan pisah. Bisa jadi kita merasa salah dalam memilih partner, kemudian kita berpisah. Namun saya yakin bahwa kejadian-kejadian itu nggak ada yang salah. Artinya semuanya sudah diatur oleh Allah. Karena saat itu atau saat kita bertemu dengan partner kita, mungkin hanya dia adalah harapan di depan mata kita. Dan kita belum bisa melihat jauh ke depan ada apa.
Begitu juga mungkin sebaliknya, kita pun juga pada saat itu adalah harapan bagi dia. Atau ya kita yang cocok pada saat itu. Pada saat kita berpisah, ya intinya nggak menjadi masalah. Tinggal segera move on dan segera bisa bertemu dengan partner yang baru lagi. Saya lebih memilih tidak kapok mencari partner meskipun sudah beberapa kali berpisah. Dan saya meyakini juga bahwa ex-partner saya sedang berbuat kebaikan di tempat yang lain. Apalagi kita memiliki guru yang sama. Memang sudah saatnya berpisah dan menebarkan kebaikan di lahan yang berbeda. Toh, perpisahan bukan berarti permusuhan. Dan juga perbedaan bukan berarti permusuhan. Jikapun ada kekesalan, semoga itu bersifat sementara saja. Jika kita sama-sama dewasa, kita akan bisa memahami dan mentertawakan kelucuan kita di masa lalu. Semua datang dan pergi, nggak ada yang abadi. Keep zero.